Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan masalah dan strategi retensi karyawan pada PT Coca-Cola Indonesia Bali Nusa. Next. Anggota kelompok kami yaitu Adnan Nirwanda Sitompul, Anastasia Boru Hasibuan, Cindy Boru Sitanggang, Dea Ananda Vinam, Dini Mahari Tambunan, saya sendiri, Novi Agustinus Sibuea, dan Rizky Nur Ramadan Sitorus. Next. Selanjutnya, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Adnan. Kepada Adnan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, yaitu definisi retensi karyawan. Retensi karyawan adalah serangkaian praktik, kebijakan, dan strategi yang digunakan untuk mempertahankan karyawan berbakat di sebuah organisasi dan mengurangi pergantian karyawan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi jumlah karyawan yang meninggalkan organisasi selama periode waktu tertentu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Kepada Dea, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah retensi PT Coca-Cola Indonesia Bali Nusa. Yang pertama yaitu tingginya tingkat turnover. Tingginya turnover PT Coca-Cola Distribution Indonesia Bali Nusa disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari kebijakan perusahaan untuk mengurangi jumlah karyawan. Sementara faktor eksternal menyangkut karyawan yang keluar dari perusahaan atas kemauan sendiri atau sukarela. Yang kedua yaitu karyawan kurang potensial tidak diupayakan untuk dipertahankan. Karyawan yang dianggap tidak mampu memenuhi tuntutan pekerjaan tidak dicegah untuk meninggalkan perusahaan. Hal ini menandakan kurangnya upaya dalam mendukung dan mengembangkan karyawan yang kurang potensial. Yang ketiga, tantangan keterikatan karyawan. Tingkat keterikatan karyawan di PT Coca-Cola Distribution Indonesia Bali Nusa masih rendah. Karyawan yang tidak memiliki keterikatan tinggi cenderung mengalami penurunan kualitas kinerja, yang pada akhirnya memicu turnover. Yang nomor 4 yaitu komunikasi antar generasi. Keberagaman generasi baby boomers, generasi X, Y, dan milenial menjadi tantangan dalam menciptakan pola komunikasi yang efektif dan kondusif yang dapat berdampak pada retensi karyawan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Kepada Cindy, dipersilakan. Indonesia Bali Nusa yaitu yang pertama, brand ambassador. Dengan menjadi brand ambassador, semua karyawan menjadi semacam agen brand Coca-Cola dan mewakili visi misi perusahaan untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan dan segenap stakeholder perusahaan. Yang kedua, peluang karir atau karir opportunity. Pengembangan karir karyawan menggunakan dua jalur, yakni jalur konvensional dan jalur khusus atau jalur cepat. Jalur konvensional yang dimaksud yaitu perekrutan dan pengembangan karir yang dimulai dari bawah. Sementara jalur khusus itu adalah perekrutan dan pengembangan karir karyawan dilakukan dengan merekrut lulusan terbaik dari universitas terbaik dengan berbagai kelebihannya. Yang ketiga yaitu kepemimpinan atau leadership. Melalui berbagai bentuk pelatihan leadership tersebut, karyawan diharapkan dapat berperan efektif sebagai seorang leader serta mempunyai additional value atau nilai tambah yang bisa diimplementasikan di tempat kerja. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anas. Pada Anas, dipersilakan. Strategi retensi yang selanjutnya ini nilai-nilai perusahaan. Visi dan nilai-nilai perusahaan tersebut disampaikan kepada karyawan setiap baru bergabung bekerja dengan perusahaan. Kemudian tentu diimplementasikan dalam setiap bidang pekerjaannya. Nah, selanjutnya ada pola komunikasi. Iklim dan pola komunikasi yang efektif dan kondusif terus diupayakan PT Coca-Cola Distribution Indonesia Bali Nusa dengan harapan sesama karyawan bisa lebih saling memahami. Nah, yang terakhir, employer brand.
Salah satu bentuk perwujudan employer brand di PT Coca-Cola Distribution Indonesia Bali Nusa selain CSR adalah adanya forum Bapak Ibu yang dibentuk di level operation dari berbagai departemen perusahaan. Strategi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, itu selanjutnya akan dijelaskan oleh Nofli. Kepada Nofli, dipersilakan. Kemudian ada pemberdaya karyawan. Di sini dapat kita lihat terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, core competition training. Ini berfokus pada keterampilan perilaku penting yang dibutuhkan karyawan untuk menjalankan perannya secara efektif. Yang kedua, leadership competencies training. Bertujuan untuk mengembangkan kualitas kepemimpinan di antara karyawan. Ketiga, essential competencies training. Berfokus pada keterampilan teknis khusus yang dibutuhkan untuk peran tertentu. Lalu ada my leader, penerapan strategi my leader dengan menjadi pemimpin sebagai role model atau sosok panutan dan pemimpin yang berkewajiban melakukan coaching dalam situasi apapun kepada bawahan. Lalu yang terakhir itu pengakuan, misalnya memuji kinerja karyawan atau anggota tim, menyampaikan selamat atas keberhasilan karyawan ataupun anggota keluarga, walaupun hal tersebut di luar konteks pekerjaan di Coca-Cola. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Kepada Rizky, dipersilahkan. Selanjutnya ada keselamatan atau safety. Misalnya ketika karyawan bekerja di pabrik dan masuk ruang pabrik. Jika karyawan tidak menggunakan perlengkapan pelindung diri seperti helm, keselamatan, sepatu khusus, selop tangan, dan lain-lain, maka karyawan bersangkutan bisa dikenakan sanksi. Selanjutnya ada kesejahteraan karyawan. Misalnya karyawan diberikan fleksibilitas dalam masuk atau pulang kerja sepanjang jam kerjanya tetap sama, tidak mengurangi kinerja pengelola kesehatan fisik dan emosional. Menjaga hubungan sosial antar karyawan, lalu 1 kali dalam sebulan karyawan boleh kerja dari mana saja, yang penting pekerjaan selesai dengan baik. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Dapat disimpulkan dari masalah dan strategi retensi karyawan pada PT Coca-Cola Indonesia Bali Nusa dapat disimpulkan bahwa program retensi karyawan atau retention program merupakan sesuatu yang vital. Strategi yang dilakukan PT Coca-Cola Distribution Indonesia Bali Nusa berguna dalam upaya mempertahankan karyawan yang bertalenta dan potensial agar tidak keluar dari perusahaan dan juga meningkatkan keterikatan karyawan atau employee engagement. Strategi tersebut sudah cukup efektif dalam upaya menciptakan employee engagement atau meningkatkan keterikatan karyawan. Namun ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan, yaitu peningkatan dan perbaikan, misalnya menyangkut pola komunikasi, peningkatan rasa kekeluargaan, dan juga lebih mengoptimalkan manajemen turun gunung. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami. Selamat pagi.